Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Alhamdulillah, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa gembira, rasa puas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia lampahan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, termasuk hadirnya kita di majelis yang mulia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah beliau kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa Masya Allah kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan Rajab. Ini kurang lebih sudah tanggal 26. Nanti malam ba'da maghrib sudah tanggal 27 dari bulan Rajab. Tanpa terasa kita sebentar lagi akan meninggalkannya. Maka perlu diketahui bulan Rajab ini termasuk dari bulan-bulan Ashhurul Hurum, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi semua jumlah bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yang termahrum, yang diharamkan untuk berbuat perkara-perkara yang tidak tepat. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya jangan sampai di bulan-bulan haram itu, yaitu termasuk bulan Rajab ini, kita menzolimi diri kita dengan bermalas-malas ibadah. Karena sudah terdapat banyak sekali perintah, banyak sekali anjuran bahwasanya di bulan-bulan haram khususnya kita memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang tidak tepat. Karena kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak tepat, yaitu melakukan maksiat di dalamnya, itu akan dilipat gandakan pula juga dosa-dosanya. Karena itu adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, maka kita juga harus memuliakan bulan-bulan itu. Karena bulan itu dimuliakan Allah, maka kita pun juga harus memuliakannya. Sehingga kalau kita melakukan maksiat, dosa-dosa kita akan diperbesar, akan dilipat gandakan. Walaupun secara umum kita tidak boleh melakukan dosa-dosa di setiap bulan, tetapi khusus di bulan haram, ditambah lagi bulan Ramadan, itu dosa-dosa kalau kita melakukan di dalamnya, itu akan menjadikan dilipat gandakan dosa-dosa kita. Sebaliknya, jikalau kita melakukan kebaikan, beribadah di dalamnya, beramal di dalamnya, pahala-pahala kita juga dilipat gandakan. Pahala-pahala akan dilipat gandakan. Pahalanya besar kalau kita melakukan ibadah, meningkatkan amal kita di bulan-bulan haram. Nah, termasuk bulan ini, yaitu bulan Rajab. Termasuk juga di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj.
Maka bertepatan dengan bulan Rajab, insyaallah saya akan membahas tentang beberapa hadis yaitu mengenai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 4 bulan itu. 3 di antaranya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram, dan satunya di sela-sela antara bulan, yaitu bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu siyami syahrillahil muharram. Di antara anjuran yang terkhusus untuk amalan khusus yang dianjurkan di bulan haram, di bulan Ashhurul Hurum, yaitu berpuasa. Walaupun secara umum kita diperintahkan untuk meningkatkan amal kita, kita diperintahkan untuk fokus ibadah kepada Allah, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah, tetapi di antara ibadah-ibadah itu, di antara amalan-amalan itu ada amalan khusus yang dianjurkan, yaitu puasa. Di samping kita perlu meningkatkan zikir kita, di samping kita perlu meningkatkan salat kita, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lainnya, terkhusus ada amalan yang diperintahkan secara khusus di bulan-bulan haram, yaitu puasa. Sawabu siyami syahrillahil muharram, pahalanya berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan. Bahkan zaman dahulu sebelum datangnya Islam, yaitu di Arab, ketika zaman jahiliyah pun orang-orang Arab sudah memuliakan bulan-bulan ini. 4 bulan itu sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab itu betul-betul memuliakannya. Sehingga kalau mereka mau berperang, mereka kalau mau bertikai, mereka kalau mau berbuat suatu perkara yang tidak tepat, mereka cari bulan yang lain untuk melakukannya. Itu bahkan sebelum datangnya Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Afdhalus siyam, adapun paling utama-utamanya berpuasa, ba'da Ramadhana, selepas puasa di bulan Ramadan, syahrullahil muharram, yaitu berpuasa di bulan Allah yang dimuliakan, yang diharamkan, yaitu 4 bulan itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Wa afdhalus shalah, dan paling utama-utamanya salat, ba'dal fariidah, selepas mengerjakan salat fardu, salatul lail, yaitu mengerjakan salat pada waktu malam. Walaupun secara signifikan, secara detail khusus itu tidak ada anjuran mengerjakan amalan terkhusus di bulan Rajab, di bulan tertentu, tetapi hadis ini memerintahkan secara umum di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Yaitu di antara amalannya adalah berpuasa. Di antara amalannya adalah berpuasa. Walaupun di kitab-kitab fikih manapun, di hadis manapun tidak ada menjelaskan terkhusus bulan Rajab harus mengerjakan suatu perkara, enggak. Karena sekarang banyak yang beredar, banyak yang tersebar, barang siapa mengerjakan suatu perkara gini di bulan Rajab, atau enggak mengerjakan apa di bulan Rajab, penyebutannya khusus bulan Rajab atau enggak bulan-bulan hurum yang lainnya yang terkhusus bulan itu enggak ada. Kalaupun ada, itu hadisnya maudhu ataupun perkataan-perkataan yang dasarnya tidak kuat. Yang pasti secara umum perintahnya adalah mengerjakan amal beribadah untuk betul-betul di bulan haram.
di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bulan Rajab. Di antaranya bulan Rajab. Sini jelaskan bahwasannya paling utamanya puasa selepas bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling utamanya solat ba'dal faridah, selepas solat fardu, solatul lail, yaitu solat pada waktu malam, solat tahajud. Walaupun kalau masalah solat ini masih banyak ikhtilaf, masih banyak pendapat yang lain. Ada yang mengatakan yang paling utama solat selepas solat fardu ya solat sunnah rawatib, solat sunnah yang berbarengan dengan solat fardu qabliyah dan ba'diyah. Adapun menurut pendapat Imam Muslim di sini ya paling utamanya solat selepas solat fardu, yaitu solat lail, solat pada waktu malam, yaitu solat selepas bangun dari tidur sebelum solat subuh pada akhir malam, yang paling utama. Wa Jundub bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qol, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna afdhalas salati, sesungguhnya paling utamanya salat ba'dal fariidati, selepas mengerjakan solat fardu, as-salatu fi jawfil lail, yaitu mengerjakan solat di tengah malam, fi jawfil lail, pada waktu malam. Wa afdhalus siyam, dan paling utama-utamanya berpuasa ba'da Ramadan, selepas Ramadan, syahrullahil ladzi tad'unahu al-muharram, yaitu bulan di mana kalian menyebutnya sebagai bulan-bulan yang mulia. Rawahu An-Nasa'i. Kalau orang-orang zaman dahulu itu para alim ulama, para aulia, orang-orang soleh terdahulu itu betul-betul menggunakan waktu malamnya. Bahkan di antara mereka ada yang sholat sampai 100 rakaat, ada yang sholat sampai 1000 rakaat, bermacam-macam, tergantung keadaan mereka masing-masing. Ada yang walaupun sholatnya cuma 2 rakaat tapi bacanya Al-Quran 30 juz selama 1 malam. Itu diantara amalan-amalan orang terdahulu. Maka kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bul lisolihina qablakum wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum wa manhatun 'anil itsmi wa mukaffirun 'anis sayiat, atau kama jaa fi riwayah. Beliau mengatakan bahwasannya jagalah amalan kalian, yaitu solat pada waktu malam, solat tahajud. Fa innahu da'bul lisolihina qablakum, karena sesungguhnya solat tahajud adalah solat yang mana kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum kalian, yaitu orang-orang soleh. Orang soleh manapun ya terdahulu, ulama manapun terdahulu itu mengerjakan solat tahajud, solat pada waktu malam. Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum, dan bentuk pendekatan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffirun anis sayiat, penghapus dari dosa-dosa, wa manhaatun anil itsmi, dan pencegah dari berbuat dosa. Maka kalau kita rutin mengerjakan salat malam, rutin mengerjakan salat tahajud, insyaallah nanti kita akan terjaga, kita akan mudah menjadi orang baik, mudah menjadi orang soleh. Karena janjinya, termasuk janjinya adalah dosa-dosa kita diampuni dan juga tercegah dari perbuatan dosa, tercegah dari perbuatan buruk. Wa kharaja At-Tabrani, dan meriwayatkan Imam At-Tabrani bisnadin dengan sanad la ba'sa bihi an Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma, barang siapa yang berpuasa, yauma arafata, di hari Arafah, kana lahu, maka pasti
pahala untuknya kafaratu sanataini, yaitu dihapuskannya dosa selama 2 tahun. Maksudnya 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dosa-dosanya diampuni selama 2 tahun. 1 tahun pertama yaitu tahun yang telah lewat, dan 1 tahun yang kedua 1 tahun yang akan datang. Sebelum dan sesudah dosa-dosanya akan diampuni kalau seseorang puasa di hari Arafah. Wa man shoma, dan barang siapa yang berpuasa yauman 1 hari minal muharrami, dari bulan yang dimuliakan Asyhurul Hurum, falahu, maka pahala untuknya bikulli yaumin, dengan setiap puasa dari 1 hari itu salatuna yauman, itu pahalanya seperti puasa 30 hari. Pahala Arafah, puasa di dalamnya itu kafarah 2 tahun sebelum dan sesudah, dan puasa 1 hari saja di bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 hari saja itu pahalanya sebanding dengan pahala 30 hari, pahala sebulan. Ini mungkin tinggal berapa? 3 hari lagi ya, 3 hari. Mungkin 3 hari terakhir kalau kita berpuasa sebelum habisnya bulan, 3 hari kita berpuasa, maka pahalanya 90 hari, 3 bulan. Karena 1 hari saja kita puasa di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya seperti puasa 1 bulan. Nah, itulah Masya Allah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan-bulan ini, di bulan Rajab. Semua pahala-pahala itu dilipat gandakan. Maka ini maka ini bulan yang diperintahkan Allah untuk betul-betul amal, betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di samping bulan amal itu bulan Ramadan, yaitu ada bulan lain juga Asyhurul Hurum, bulan yang mana kita diperintahkan itu khusus konsentrasi meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Insyaallah. Puasa ini adalah ibadah yang mana pahalanya kita yang balas langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda dalam hadis qudsi, asyamu junnatun, asyamu li, kata Allah, puasa itu untuk saya, maka saya langsung yang akan membalas pahalanya. Dan puasa ini adalah bentuk amalan yang menjadi tameng dari kita berbuat maksiat. Paling manjur adalah puasa kalau kita ingin berhenti dari maksiat. Tentunya puasanya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus. Kalau seseorang itu betul-betul puasa, apa semuanya ditunaikan, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, hak-haknya, dan meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang, maka tentunya puasa itu akan menjadi tameng baginya. Tameng di dunia yaitu dari perbuatan maksiat, nanti di akhirat tameng dari api neraka. Nah, maka itulah 3 hadis yang menerangkan bagaimana puasa atau enggak amalan di bulan Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Maka bagaimana kita niat amal, tinggal beberapa hari lagi kita betul-betul konsentrasi, betul-betul fokus tingkatkan amal ibadah di bulan ini, sehingga akhir dari bulan ini kita meninggalkannya, kita sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Belum masuk Ramadan kita sudah mendapatkan lipatan-lipatan pahala. Belum masuk Ramadan kita sudah mendapatkan pahala Ramadan, karena di bulan ini kita sudah mempersiapkan amal sebelum datangnya Ramadan, sehingga
belum datangnya Ramadan, kita niat untuk mempersiapkan di bulan Ramadan, kita sudah mendapatkan pahalanya di bulan Ramadan. Semoga 3 hadis ini yang singkat ini memberikan manfaat, berkah kepada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, jamaah masjid kita, dan umat di seluruh alam. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum, narjul afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.